lagi berjerawat, bingung cara milih micellar water yang tepat. Di video ini aku akan ngebahas cara memilih micellar water yang tepat untuk kulit berjerawat. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng di sampingnya. Tentu aja saksikan video ini sampai akhir agar kamu mendapat pemahaman yang utuh tentang jerawat kamu dan juga micellar waternya. Biar kamu punya pemahaman yang utuh tentang jerawat dan micellar water ini, aku rasa aku perlu menyediakan 4 pembahasan dalam video ini. Yang pertama adalah syarat utama atau faktor penyebab munculnya jerawat. Nah, ini kita harus tahu nih, karena percuma dong kalian pakai micellar water semahal apapun, gak akan efektif kalau kalian gak tahu penyebab jerawat kalian, ya kan? Yang kedua, aktivitas sehari-hari yang mungkin gak kalian sadari dan bisa menyebabkan jerawat ini tuh rajin banget singgah di wajah kamu. Yang ketiga adalah cara memilih micellar water yang tepat untuk jerawatmu. Yang keempat, cara mengetahui kalau kamu itu cocok atau nggak cocok pakai micellar water itu. Oke, kita langsung cus ke pembahasan pertama. Aku rasa kalian juga perlu tahu nih penyebab munculnya jerawat kalian, sehingga nanti walaupun kalian memilih micellar water yang tepat, tapi kalau kalian masih melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan 4 hal ini muncul, ya micellar waternya nggak akan berfungsi dengan baik. Oke, yang pertama syarat munculnya jerawat adalah 1. Minyak berlebihan. Minyak berlebihan ini akan menyebabkan terjadinya sumbatan di pori-pori, yang otomatis itu menjadi syarat munculnya jerawat yang kedua, yaitu adalah pori-pori yang tersumbat. Pori-pori yang tersumbat tidak hanya dari minyak yang berlebih, bisa juga karena sisa make up, sunscreen, atau skincare yang tidak terangkat sempurna. Dan yang ketiga adalah bakteri. Jadi dari sumbatan itu ada kontaminasi bakteri yang tentu aja itu karena tangan, bisa karena kulitnya lagi terluka dan bakterinya masuk, atau mungkin emang tertular dari sebelahnya, dan banyak hal si bakteri ini bisa mengkontaminasi kulit kita. Dan yang keempat adalah peradangan. Setelah bakteri mengkontaminasi, tentu aja akan terjadi peradangan di situ, dan akhirnya jerawatnya jadi gede, jadi sakit, jadi merah, berdarah, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu aktivitas yang mungkin tidak kita sadari bisa menyebabkan kita berjerawat. Mungkin kamu nggak sadar kalau kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa menjadi penyebab jerawat rajin banget singgah di kulit kamu. Bisa jadi kamu pakai micellar water yang paling mahal sekalipun, pakai skincare yang paling mahal dengan layer-layer yang banyak banget, itu tetap nggak akan efektif kalau kamu masih melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, mari kita cek ya, apakah kamu punya salah satu atau salah semua dari kebiasaan ini. Yang pertama adalah terlalu malas. Kalian tidak segera membersihkan wajah kalian ketika udah sampai rumah, dan kalian menunda-nunda misalnya sampai ntar mandi sore atau ntar malam mau tidur. Nah, itu menyebabkan pori-pori kita tersumbat terlalu lama. Nah, sumbatan terlalu lama ini, dan minyak akan terus diproduksi selama kita terus berkeringat, minyak akan terus diproduksi juga. Nah, disitulah sumbatan akan semakin banyak. Jadi mulai sekarang, kalau pulang dari sekolah, pulang dari kerja, pulang dari outbound, pulang dari aktivitas apapun kamu dari sampai rumah, usahakan langsung bersihkan wajah kalian. Membersihkan terlalu kasar. Mungkin kalian udah pernah lihat video aku tentang cara bersihkan wajah yang benar dengan micellar water di sini. Nah, di situ aku nyebutin jangan terlalu kasar, terlalu menarik atau terlalu menggosok-gosok kulit wajah ketika menggunakan micellar water. Jadi micellar water ditaruh di kapas terus digosok, niatnya kan karena berjerawat bikinnya itu banyak kotoran tersumbat gitu ya kan, terus akhirnya itu digosok-gosok pakai kapas. Nah, itu yang bikin skin barrier rusak. Membersihkan terlalu sering. Nah, ini ada lawan kata dari yang pertama tadi. Kalau pertama tadi terlalu lama atau terlalu malas, yang ini terlalu rajin gitu ya. Karena dia mikirnya kalau berjerawat itu pasti banyak kotoran di muka ya kan, ada banyak bakteri, ada banyak sumbatan, sehingga dia ngerasa kayak harus selalu ngebersihin wajah, harus selalu kesep kulitnya. Nah, itu juga salah. Kalau terlalu sering membersihkan wajah, apalagi dengan sabun wajah, itu akan menyebabkan mantel asam atau acid mantle ya, atau skin barrier juga ya. Skin barrier kamu bisa rusak ya, karena membuat
kulit ini dalam kondisi basah, dan ketika kulit dalam kondisi basah karena sabun tadi itu menyebabkan kulit menjadi kering dan rusak sehingga bakteri bisa masuk menyebabkan jerawat. Eksfoliasi berlebihan ini juga masih menjadi salah satu kebiasaan buat kalian yang suka berjerawat, karena mikirnya kalau jerawat ini ada yang tersumbat gitu pori-porinya, jadi harus dibersihkan. Hei sayang, itu sudah terlambat kalau sudah menjadi jerawat ya. Kalau sudah menjadi jerawat jangan dieksfoliasi terlalu keras, terutama dengan scrub ya. Kalau dengan scrub itu bukan jerawatnya di scrub ya. Kalau misal ada jerawat di sini dilewatin ya, jerawatnya dilewatin. Misal ada jerawat di sini ya udah pipi ini dilewatin dulu pakai scrub. Harusnya kamu pakai scrubnya sebelum muncul jerawat. Kalau udah muncul jerawat ya itu terlambat banget ya sayang ya. Misal kamu pakai exfoliator, chemical exfoliator, atau kalau aku biasanya BHA Power Liquid dari COSRX. Nah, salah satu contohnya ya. Itu terlalu sering. Makanya mungkin sehari 2 kali. Kalau kamu sensitif banget harusnya seminggu sekali aja udah cukup. Tidak keramas, atau kalian tuh keramasnya tuh males banget sehingga rambut jadi lepek berminyak. If you know ya, ketika kita itu berkeringat, terutama di area kepala ya, area kepala ini tuh kan panas, kena topi, kena jilbab dan sebagainya ya, itu kan berkeringat gitu ya. Nah, keringat ini kan memproduksi sekaligus minyak ya. Nah, minyak ini tuh turun ke wajah gitu ya. Minyak ini kan dari sini, namanya juga minyak cairan ya kan. Dia mengalir dari atas ke bawah, jadi dia mengalir turun ke wajah sehingga menyebabkan wajah itu berasa berminyak banget. Jadi nggak heran kalau kamu lihat orang yang males keramas terus mukanya itu kelihatan kusem, jadi rambutnya lepek, mukanya kusem, ya itu karena minyak dari kepala turun ke muka. Dan otomatis kalau kamu lihat cewek udah habis keramas gitu ya, pasti mukanya kelihatan cerah gitu ya, karena minyaknya nggak turun ke wajah ya kan. Iyo ya, kalau rambut kalau lepek aja udah bau ya, itu turun ke muka kalian gitu. Nah, itu harus dirubah kebiasaan itu. Tenang aja, dulu gue juga kayak gitu kok. Terus kan aku udah tobat guys, kalian juga harus tobat ya. Kebiasaan memegang wajah. Nah, ini ada kebiasaan yang hampir dilakukan oleh semua orang, terutama kalau nemu komedo. Jadi gini, pengen dikutil-kutil, pengen iya gitu ya. Nah, awalnya hanya komedo aja. Komedo itu sometimes bisa lepas sendiri, masih bisa rontok sendiri ya kalau kita pakai exfoliator chemical atau pakai scrub, atau kita menggunakan acid toner. Kita menggunakan intinya tuh yang ada AHA, BHA, yang emang dia mengeksfoliasi ya, itu bisa lepas sendiri teman-teman ya. Tapi kalau kita tuh suka gemes, malah dicudil-cudil, nah ketika dikundil-kundil itu akhirnya jadi bakterinya masuk karena pori-porinya jadi terbuka ya. Karena ini awalnya di sini ada komedo begini ya, terus kita ambil komedonya set jadinya bolong ini. Nah, ini jadi pori-pori terbuka, dan pori-pori terbuka ini sangat banyak kemungkinan untuk tersumbat kemasukan bakteri gitu ya. Jadi jangan suka megangin wajah. Itu tadi menyambut-nyambut komedo ya. Ini juga suka megang wajah, suka ngelus-lus wajah, nggak perlu ya. Udah cantik ya, udah cantik apa adanya. Nggak perlu dipegang-pegang terus, oke sayang ya. Nggak akan hilang, muka ada di sini terus ya sayang ya. Apalagi kalau belum cuci muka, habis ngupil ya kan, terus pegang muka, habis garu-garu ketek, terus pegang muka, iu banget. Ya, apalagi kalau nanti mau lebaran gitu ya, habis cium-cium tangan orang gitu ya, habis cium, habis sungkem, salim gitu, terus pegang muka, aduh, itu tuh, itu kayak kamu ngasih banyak bakteri ke muka kamu. Terlalu kasar, jadi handuk kamu kalau habis cuci muka nih, biasanya kalau orang berjerawat kan agak gatel ya, itu suka dikusuk gitu ya, karena mikirnya nggak pakai tangan kan gatel gitu ya, kalau garuk pakai tangan nggak boleh gitu. Ya udah, aku garuknya pakai handuk, dikusuk. Nah, itu juga sayang ya, itu juga bisa membuat jerawat semakin meradang dan juga bikin skin badan kalian rusak, dan akhirnya masuklah itu bakteri. Juga ketika pakai kapas juga seperti itu. Karena micellar water kan pakainya kapas ya. Ada nggak sih micellar water yang nggak pakai kapas? Itu seandainya ada itu bagus banget ya. Tapi micellar water karena dipakai kapas, jadi aku sarankan kalian pakainya pelan-pelan. Nanti untuk cara menggunakan micellar water untuk kulit kalian berjerawat, kalian saksikan juga, akan aku upload videonya. Jangan lupa subscribe
dulu dan nyalakan tombol lonceng biar kalian nanti gak ketinggalan video berikutnya tentang cara menggunakan micellar water untuk kulit berjerawat. Adalah stres ya, itu stres tuh nggak bisa dihindari ya. Pokoknya apa-apa stres itu ya udah biasa ya. Yang penting jangan berlarut-larut. Kalian coba belajar meditasi, diterima kenyataan. Udah, ntar kalau diterusin jadi Eke ngomongin healing ya. Kurang tidur. Nah biasanya kurang tidur ini juga karena kita ketika tidur itu kita sedang memperbaiki tubuh ya, termasuk kulit, sedang memperbarui diri. Nah, ketika kita kurang tidur, nah itu jadi terhambat nih proses regenerasi kulit, proses pelepasan sel kulit mati, itu semua terhambat sehingga bisa menimbulkan jerawat juga. Sunscreen tidak terangkat maksimal. Nah, kan kalau kita pakai sunscreen itu bagus ya kan untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Cuman nih kalau ngebersihin sunscreennya nggak maksimal, apalagi kalian menggunakan sunscreen physical atau sunscreen yang warnanya putih yang rasanya itu tebal meninggalin white cast, nah itu tuh harus diangkat. Apalagi kalau sunscreennya waterproof, sweatproof, nah itu juga harus diangkat maksimal. Kalau enggak ya sama aja, tetap menyumbat pori-pori. Makan berminyak terlalu banyak. Nah nih siapa yang suka makan gorengan? Eke juga suka makan gorengan ya Bo, tapi ya gimana lagi ya, kalau kalian susah ngilangin makan gorengan ya sama ya, kita suka susah. Tapi alhamdulillah aku jarang banget berjerawat sekarang walaupun aku suka makan gorengan. Mungkin karena memang ngebersihnya bagus kali ya Bo. Pengen tahu caranya nanti aku share juga di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya biar gak ketinggalan. Buat kalian yang udah subscribe, makasih banyak guys, aku terharu banget. Itu memencet jerawat dan komedo, dan sebenarnya masih banyak lagi. Misalnya turunannya ya, buat kalian nih mama muda, Mahmud nih misalnya. Nah suka boboknya di ketiak ya atau di lengan sini ya. Nah itu anak aku inget banget waktu itu anak aku tuh lagi sakit, terus dia panas apa gimana gitu lah, lupa. Intinya dia nggak bisa keramas selama beberapa hari gitu ya. Nah itu kan dia tidurnya di lengan aku ya. Itu tuh muka aku sebelah sini tuh jadi berjerawat teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh harus kalian perhitungkan juga. Misalnya mengganti sarung bantal. Nah sarung bantal juga nih, ada nggak yang sampai 1 tahun sarung bantalnya nggak diganti? Masya Allah, luar biasa ya Anda ya. Oke, jadi sarung bantal harus diganti seminggu sekali kalau kalian rajin. Kalau nggak, kalau misal kalian tuh yang ratu badek banget gitu ya, ratu baseng gitu, nah itu tuh mungkin baru 3 hari udah bau banget. Nah itu juga harus kalian ganti. Atau ketika permukaan si bantal ini udah berasa lengket, nah itu juga harus kalian ganti. Nggak harus seminggu sekali, tapi jangan sampai nggak pernah ya. Habis itu juga jangan lupa bantalnya dijemur. Oke. Nah selain itu juga kalian masker wajah juga. Masker wajah yang akhirnya udah basah, kalian kalau perlu nih, kalau kalian emang produksi keringatnya tuh banyak, nah kalian bisa bawa bekal masker lagi, jadi untuk diganti masker gitu ya. Karena masker yang terlalu lama dan sunscreen yang menempel di masker itu, habis itu tercampur dengan debu, tercampur dengan keringat, akhirnya tuh jadi lengket-lengket gimana gitu. Nah itu tuh jadi nyumbat pori-pori banget gitu, takut udah gitu ya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu cara memilih micellar water untuk kulit berjerawat.